Bayangkan suatu pagi kamu buka HP, dan tiba-tiba muncul berita, Dubai izinkan gaji dibayar pakai kripto. Kepala langsung panas dingin, mikir, kalau negara Islam lain ikut gimana? Aman nggak sih sebenarnya kripto itu? Di balik layar ada drama besar, pertarungan antara inovasi yang melaju kencang dan regulasi yang masih menegaskan batas-batas. Hari ini kita bakal ngebongkar realita yang jarang dibahas. Kenapa negara-negara Islam punya sikap yang beda-beda banget soal kripto? Ada yang super ketat, ada yang moderat, ada juga yang ngebut membangun ekosistem blockchain dan regulasi canggih. Dalam sumber yang ada, terlihat jelas gambaran kebijakan tiap negara muslim, termasuk Saudi, Mesir, Indonesia, Malaysia, Pakistan, UEA, dan Bahrain. Masalahnya simpel tapi bikin pusing. Kripto dianggap peluang besar, tapi juga dianggap penuh risiko. Arab Saudi misalnya tetap tegas, bank-bank dilarang memfasilitasi transaksi kripto. Mesir lebih keras lagi lewat fatwa yang menyatakan kripto haram sejak 2018. Kekhawatiran utamanya soal gharar dan spekulasi yang terlalu tinggi. Di sisi lain, ada negara yang lebih adem. Indonesia dan Malaysia misalnya. Kripto nggak boleh jadi alat pembayaran, tapi boleh diperjualbelikan sebagai komoditas yang diatur negara. Di Indonesia, kripto diawasi Bapepti, sementara MUI menegaskan kripto haram sebagai mata uang, tapi bisa halal sebagai aset investasi kalau ada underlying yang jelas dan manfaat nyata. Lalu ada kubu yang justru tancap gas. Negara-negara teluk seperti UEA dan Bahrain bukan cuma mendukung kripto, mereka membangun ekosistemnya. Dubai mendirikan FARA sebagai regulator aset virtual, sementara Bahrain sudah punya aturan lengkap untuk melisensi layanan kripto. UEA bahkan sedang mengembangkan digital dirham, mata uang digital resmi yang bisa bikin transaksi lintas batas jauh lebih efisien. Ini bukan wacana, tapi proyek yang benar-benar jalan. Jadi sebenarnya apa jalan keluarnya? Negara-negara Islam sedang mencari keseimbangan antara inovasi, keamanan ekonomi, dan kepatuhan syariah. Para ulama menjelaskan bahwa transaksi kripto yang sesuai syariah harus jelas kepemilikannya, jelas nilainya, dan minim spekulasi. Karena itu muncul tren aset digital berbasis proyek atau aset real yang diklaim lebih sesuai prinsip syariah. Semua menuju ke konsep halalan thayyiban dalam dunia digital. Dari semua drama regulasi ini ada pelajaran penting. Setiap negara ingin melindungi masyarakatnya dari euforia teknologi tanpa arah. Ada yang super waspada, ada yang terbuka, tapi semuanya ingin hal yang sama, kemajuan yang tetap aman. Kripto bukan cuma soal cuan cepat, ini teknologi yang bisa mengubah cara kerja ekonomi dunia. Tapi seperti benda tajam, semuanya kembali pada cara digunakan dan cara diatur. Regulasi yang solid adalah fondasi agar masyarakat nggak cuma ikut tren, tapi betul-betul paham apa yang sedang mereka pegang. Pada akhirnya, cerita ini bukan hanya soal kripto. Ini adalah kisah bagaimana manusia, agama, dan teknologi berusaha berjalan beriringan di tengah perubahan dunia yang bergerak terlalu cepat. Di balik perdebatan yang panas, tersimpan harapan. Masa depan keuangan yang lebih jelas, lebih aman, dan lebih seimbang, tanpa kehilangan nilai-nilai yang kita pegang.